Siapa itu IPB ya? Jadi memang dulu ya IPB itu kalau kita resminya 1 September ya 63 ya. Jadi kalau asal usul ya, jadi memang tadi sempat ya dikatakan ya, memang kita berasal dari UI ya sebelum 963 ya 1963 itu kita dari UI, yaitu ada 2 fakultas ya, yaitu Fakultas Pertanian ya, kemudian dengan Fakultas Kedokteran Hewan yang memang ada di Bogor ya. Nah, kemudian ditambahkan lagi 3 fakultas ya, 3 fakultas itu ada peternakan, ada perikanan dan kehutanan ya. Makanya ya kalau melihat logonya IPB ya, itu ada daun ya, ada buku yang merupakan lambang dari sains ya. Kemudian dari sana muncul ada 5 daun ya, yang di bawahnya 2 tadi yang dari UI ya. Kemudian nah asal muasalnya ya kita itu 5 fakultas ya yang dilambang dengan daun ya. Tapi sejalan dengan perkembangan ya keilmuan ya, kita sekarang sudah berkembang ya, kalau kita sebut kesannya kita punya 11 fakultas ya, ditambah 1 fakultas pasca sarjana. Itu sekitar tentang IPB ya. Baik, sekarang kita lanjut ya. Maksudnya izin sharing screen saya, mungkin sudah kelihatan ya di layar besar ya. Baik ya, jadi inilah IPB University ya. Jadi tadi sempat ya tercetus ya pertanian ya. Jadi ini sama ya, jadi saya dulu juga, saya asli saya dari Jawa Timur ya. Jadi saya sekolah ke IPB tahun 81. Itu waktu berangkat ke IPB, yaitu orang tua ya, itu sempat menanyakan juga ya, ketika saya memilih IPB yang ada pertaniannya ya, kok belajar bertani jauh-jauh ya dari Malang ke Bogor ya. Jadi ini kembali lagi ya teman-teman ya, kita harus mengubah mindset kita bahwa sesungguhnya pertanian itu bukan hanya bercocok tanam, tidak ya. Jadi dari aspek keilmuan ya, nah sebetulnya inilah ya pertanian yang sesungguhnya. Kita mulai dari nanam yang dimana perlu teknologi bercocok tanam ya, kemudian kita akan panen, kemudian dari panen kita akan bertemu lagi dengan teknologi pasca panen ya. Di sana mulai banyak macam-macam, itu ada industri yang sederhana, industri kuliner ya, sampai dengan sekarang ya ada di sana nanti ada IoT ya, di mana kita bisa nanam tanpa tanpa tanah, tanpa sinar matahari, tapi kita gunakan semuanya buatan ya. Kemudian juga di sana ada pemasarannya tentu ya, jadi ilmu ekonomi ada di sana ya, termasuk nanti ilmu kesehatan, jadi yang terkait dengan tadi ya, dengan produk yang dihasilkan oleh bumi kita ini, itu dipelajari di IPB ya. Nah, jadi sampai tadi ya, mulai dari kita ngomongin benih sampai nanti jadi bahan kuliner yang masuk di mulut kita, itu semuanya terkait dengan pertanian sebetulnya ya. Makanya di IPB ya teman-teman ya, kita punya ya, jadi kalau udah ngomong IPB kita nggak hanya satu pertanian, kita punya 39 program studi pilihan sarjana ya. S1-nya ada 39 yang nanti akan saya jelaskan di belakang. Jadi mulai dari tanaman ya, dari hewan, kemudian sampai misalnya tadi ya ilmu ekonomi perdagangannya ya, kemudian soal permodalan ya, itu di IPB ada kita ilmunya ya. Jadi keseluruhannya ada 39 untuk program studi di S1 ya. Kemudian untuk teman-teman ya, sekarang kan juga sudah ada sekolah vokasi ya, buat teman-teman yang nanti pingin sekolahnya cepat ya gitu ya, atau bukan cepat ya sekarang, tapi pingin fokus ya pada yang sifatnya implementatif atau pingin segera kerja ya, jadi nggak banyak teori. Di IPB kita punya 17 ya program keahlian ya. Jadi nanti ini waktu belajarnya sekarang kita sudah 4 tahun. Jadi nanti gelarnya itu sarjana juga, tapi sarjana terapan ya. Jadi itu kira-kira, jadi kita kalau di total ya sebenarnya kita punya 56 program studi yang bisa dipilih kalau kita ingin bergabung dengan IPB ya. Jadi jangan hanya tadi ya anak-anak aja kemudian tidak, tapi kita akan banyak belajar yang lainnya ya. Nah, kemudian dengan apa yang dipunya ini ya, jadi statusnya IPB itu sekarang di nasional seperti apa ya teman-teman ya. Ya, jadi tahun 2020 kita sebagai kita dinobatkan sebagai perguruan tinggi ya, nomor 1 untuk versi Kemendikbud. Ya, kalau di Asia kita itu nomor 6
Ya, jadi sebetulnya kita di internasional ini IPB juga cukup punya apa namanya peringkat sebetulnya. Ya, nah tapi kita ngomong di nasional aja, ya. Nah kemudian ya tadi ya, jadi dari yang kita punya, jadi IPB itu sekarang sebetulnya di mana di nasional. Ya, ini kita bisa lihat ya. Jadi untuk kategori perguruan tinggi negeri berbadan hukum ini adalah perguruan tinggi yang punya hak kelola sendiri di Indonesia itu ada 11 ya. Jadi IPB kita ada di nomor 1. Ini kita peringkat paling atas untuk apa nanti perguruan tinggi yang bisa mengurus dirinya sendiri. Ya, kemudian untuk perguruan tinggi ya di Indonesia kita banyak nanti ya kalau milih perguruan tinggi ya. Nah, IPB itu juga ada di klaster 1 yang jumlahnya ada 15 PTN yang papan atas. Ya, nah tapi kembali lagi teman-teman ya, jadi meskipun tadi dengan posisi IPB yang tadi di atas tadi ya jangan berpikir bahwa nanti kalau masuk kita susah, tidak. Ya, jadi kalau kita ingin bergabung dengan IPB ya tadi kita bisa memilih. Ya, kita bisa memilih yang paling favorit ya artinya atau mungkin kita ingin yang tingkat persaingannya longgar. Ya, tapi semuanya tetap tadi ya bahwa itu kita berpayung pada perguruan tinggi yang apa tadi nomor 1. Ya, ini konsep yang nanti kalau kita harus memilih perguruan tinggi. Oke, ya. Nah, kemudian tadi ya dari status kita ya di nasional. Nah, sekarang kita ngomong kalau masuk perguruan tinggi negeri ya seperti IPB ini seperti apa ya. Jadi sama ya, jadi di Indonesia ini ya kita punya beberapa jalur masuk ya sebetulnya. Jadi yang pertama yang sudah diatur oleh pemerintah ya. Kalau tahun lalu atau tahun ini ya masih diatur oleh LTMPT ya penyelenggaranya. Tapi sejak September kemarin ya ada sedikit perubahan. Ya, jadi seperti ini kira-kira. Jadi ke jalur masuk tetap nanti ya ada jalur masuk yang diatur secara nasional ya. Ada juga yang nanti jalur masuknya mandiri ya. Jadi yang dikelola sendiri oleh IPB ya. Jadi kalau yang jalur nasional ya ini buat teman-teman ya yang mungkin kelas 10 sampai nanti kelas 12. Jadi kita masih punya jalur prestasi yang dulu dikenal dengan jalur SNMPTN. Ya, jadi ini seleksinya berdasarkan nilai rapor. Jadi semester 1 sampai semester 5. Ya, jadi, nah kemudian satu lagi yang perlu diketahui bahwa siapa saja yang berhak, tentu saja adalah mereka yang punya prestasi di sekolah. Jadi, misalnya kalau sekolahnya kita sudah akreditasi A, ya kita 40% dari sekolah kita itu boleh ikut. Ya, nanti akan di-ranking oleh sekolah. Jadi yang ranking, jadi untuk tahun depan itu adalah sekolah. Ya, nah kemudian untuk sekolah yang akreditasinya B itu hanya punya jatah 25%. Sedangkan yang di bawah B itu nanti hanya punya jatah 5% saja yang boleh ikut seleksi. Ya, jadi seleksi kembali lagi berdasarkan nilai rapor. Ya, untuk kemudian secara spesifik, ya jadi nanti bagaimana prosesnya kita nunggu 4 bulan ini ke depan. Ya, jadi kalau yang tadinya masih ada IPA IPS tentu masih ada, kita basisnya adalah pelajaran IPA dan pelajaran IPS. Tapi kembali lagi kita masih menunggu ya. Jadi apakah keputusan dari kementerian. Ya. Nah, kemudian buat teman-teman ya yang nanti tidak ikut, yang tidak bisa ikut ya SNMPTN, jadi pemerintah sudah menyediakan jalur masuk yang lainnya yaitu jalur tes ya, yang dulu kita kenal sebagai UTBK SBMPTN. Jadi ini jalur tes tulis yang sifatnya nasional. Ya, jadi kalau tahun ini masih online, tapi nggak tahu ya untuk ke tahun depan ya di bulan Februari setelah Februari biasanya di bulan Juli. Ya, nah ini yang tadi ya 2 jalur masuk yang diatur oleh pemerintah. Nah, kemudian ya jadi selain itu ya jadi perguruan tinggi negeri itu punya jalur masuk yang tadi ya diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, di IPB kita punya banyak jalur masuk. Yang pertama ya nanti ketua OSIS nanti akan saya jelaskan di belakang ya, ada jalur prestasi juga, ada jalur beasiswa, ada kelas internasional ya. Kemudian kita punya jalur tes ya, ada 2 di IPB jalur tesnya ya. Nah, kemudian untuk yang sekolah vokasi, kita juga punya jalur undangan khusus yang namanya undangan seleksi masuk IPB, yang biasanya dibuka bulan Januari. Ini khusus untuk sekolah vokasi ya, yang USMI-nya. Ya, sedangkan yang kalau yang S1 ya, tadi nanti ada di jalur prestasi yang dulu disebut dengan SNMPTN. Ya, itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke, sekarang ngomong jalur mandirinya IPB ya, ini ping dulu ya. Ini adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini ada 2 teman-teman ya. Jalur prestasi yang sifatnya akademik ya. Ini nanti buat teman-teman yang pernah ikut atau jadi juara ya, sekalian jadi juara lomba Olimpiade Sains misalnya.
Ya, jadi yang dari misalnya ada fisika, ada matematik, biologi dan sebagainya. Ini apa namanya sertifikatnya itu bisa dipakai sebagai tiket masuk ke IPB. Ya, jadi portofolio kita kirimkan ke IPB, nggak pakai tes ini. Ya, nah kemudian jalur yang kedua jalur non akademik. Ya, jadi kita punya jalur yang misalnya teman-teman yang atlet atau kejuaraan nasional ataupun internasional, ya apalagi ini juga bisa menggunakan tadi apa prestasinya untuk masuk ke IPB nggak pakai ya. Nah, ini juga punya keistimewaan ya teman-teman ya. Jadi untuk uang kuliahnya itu nanti ini sudah sama dengan yang reguler yang tadi yang masuk dari jalur yang sudah diatur oleh pemerintah. Ya, jadi uang kuliahnya nanti akan jelaskan di belakang. Ya, nah hanya saja ya. Jadi apa namanya kita harus ada lagi uang pendaftaran sedikit nggak banyak ya. Ya, kemudian jalur yang kedua ya teman-teman kita sebut dengan jalur ketua OSIS. Ya, ini kita mulai 5 tahun yang lalu. Ya, IPB adalah pionirnya. Ini berlaku buat teman-teman dari IPA ya, jadi kalau yang tahun lalu masih ada IPA ya, jadi dari IPA itu khusus untuk IPA ya, dan khusus untuk ketua OSIS. Nah, jadi asistennya tidak boleh di sini ya. Nah, kemudian ada juga syarat yang kedua ya, jadi nilai jadi memang tidak setinggi ya, tidak setinggi yang jalur prestasi ya, jadi di SNMPTN ya, tapi minimal 80 itu adalah menjadi satu syarat pokok. Ya kenapa? Jadi yang dinilai bukan hanya leadershipnya ya, tapi teman-teman yang dari OSIS ya nanti juga harus tetap punya prestasi akademik di IPB. Ya ini adalah jadi ya. Nah, yang ketiga ya, jadi biasanya kalau jalur mandiri itu punya uang apa namanya ada biaya pembangunan, ada uang pangkal ya, kalau di IPB namanya PPIF ya. Nah untuk yang jalur kota OSIS dan jalur PIN itu kita dibebaskan dari apa tadi uang ya, uang bangunan gitu ya, kasarnya seperti itu ya. Nah kemudian uang kuliah itu nanti sama dengan yang reguler ya. Ini itu yang kedua jalur tadi. Nah kemudian kita jalur ketiga ya, jadi PUD ini adalah buat teman-teman yang sudah dapat beasiswa. Jadi ini misalnya ya, jadi PUD ini singkatannya beasiswa urusan daerah ya. Jadi teman-teman yang sudah dapat apa beasiswa dari pemerintah daerah atau dari perusahaan atau mungkin dari yayasan yang bersedia ya memberikan scholarship kepada teman-teman. Nah ini tadi ya, jadi bahwa tadi apa nanti itu bisa dipakai untuk mendaftar ke IPB. Memang biasanya yang mendaftarkan itu adalah pihak yang memberikan beasiswa atau yang memberikan sponsor. Ya ini sih agak sedikit longgar ya biasanya. Ini juga ada karena ada juga ada yang sudah bekerja ya, jadi maka faktor umur kadang agak sedikit longgar dibanding dengan yang mahasiswa reguler. Ya kita lanjut ya, kemudian ada kelas internasional ya teman-teman ya. Ini adalah ini di IPB mungkin agak berbeda dengan yang lain ya. Jadi di IPB kita masih menggunakan kelas berpengantar bahasa Inggris. Jadi kalau kurikulumnya masih sama dengan reguler ya. Jadi kita di IPB ini punya 5 kelas internasional ya, nanti bisa dilihat di admisi IPB SID ya. Contohnya ada kedokteran hewan ya, itu adalah salah satu prodi yang menggunakan tadi kelas internasional. Di kelas internasional kita punya 2 jalur masuk ya. Jadi yang pertama adalah yang disebut dengan gelombang pertama ya, ini adalah kita menggunakan seleksi menggunakan nilai raport dan kemampuan bahasa Inggris yang dilihat dari TOEFL-nya. Ya, ini TOEFL minimal kita 500. Dan nah kemudian yang gelombang kedua itu nanti jadi sekitar bulan Juli biasanya ya, ini kita menggunakan tes ya, tapi soalnya pakai bahasa Inggris. Ya, nah kemudian untuk kelas nanti ya setelah kita diterima itu kelas nanti bergabung dengan teman-teman yang kelas internasional. Jadi biasanya kita yang paling banyak ya. Jadi kalau di PP, kalau di kedokteran hewan itu dari Malaysia. Kalau yang lain itu mungkin ada yang dari Afrika, ada yang dari Mesir dan sebagainya. Ya itu aja. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya lagi kita punya jalur SMIPB namanya seleksi mandiri IPB ya. Ini ada 2 kategori ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kita nanti bisa menggunakan nilai skor nasional. Jadi skor tes nasional yang tadi tes nasional yang diserahkan oleh pemerintah. Itu kalau nilainya bagus kan sayang ya kalau kita nggak diterima, kemudian itu kita bisa pakai. Ya, nah ke IPB nggak pakai tes lagi. Nah, buat teman-teman yang misalnya kurang yakin dengan nilai tadi skor nasionalnya, IPB juga menyediakan tes yang namanya SNIPB. Ini soalnya dibuat sendiri oleh IPB. Ya, jadi ini juga sifatnya adalah tadi apa namanya kemampuan skolastik ya. Jadi high order thinking.
ya. Nah ini tadi yang untuk jalur SNMPB. Kemudian jalur yang masuk yang keenam ya kita sebut dengan SNMPTN Barat, ini paling akhir biasanya pelaksanaannya ya. Jadi IPB bersama dengan 25 perguruan tinggi di Indonesia bagian Barat itu menyelenggarakan tes masuk lagi. Jadi ini biasanya setelah SMIPB. Ya, jadi nanti daftarnya online. Nah, biasanya ujiannya itu dilaksanakan di perguruan tinggi yang kita pilih. Jadi misalnya milih IPB ya nanti ujiannya di IPB. Ya, demikian. Ini yang tadi yang 6 jalur masuk yang ada di IPB. Oke, sekarang ya kita ngomong strategi bagaimana kita bisa bergabung tadi ya dengan perguruan tinggi yang selevel IPB ya. Jadi ya jadi kita nggak punya yang namanya nilai terendah berapa, kita tidak punya passing grade ya. Tapi kita nanti akan diurutkan dari apa nilai paling tinggi ya. Tentunya kita harus punya strategi. Jadi strategi ini biasanya kita pertimbangkan dari tingkat persaingan atau tingkat keketatan. Jadi ini dihitung berdasarkan jumlah yang melamar ya dibagi dengan yang diterima. Ya angkanya seperti itu. Ya ini contoh ya. Jadi pertama ya jadi yang kita di fakultas yang paling awal di pertanian kita punya 4 prodi ya teman-teman ya. Ada manajemen sumber daya lahan, ini akan kita belajar memanfaatkan lahan ya, sampai juga bagaimana kita menjaga kesuburan lahan ya. Jadi nanti cocoknya ditanamin apa, apalagi di Indonesia ini ya lahan agraria itu cukup luas ya. Nah kemudian ada lagi agronomi dan hortikultura, ini adalah kita bagaimana membuat varian tanaman baru ya. Kemudian ada proteksi tanaman, kita jadi dokternya tanaman ya, bagaimana kita mengobati tanaman yang sakit atau mencegah hama ya. Kemudian ada arsitektur lanskap, kita jadi arsitek yang memanfaatkan tadi pertanian. Jadi kita misalnya bergabung dengan PU buat taman atau buat taman di perumahan ya, atau bagian membuat fasilitas umum ya. Ini belajarnya biasanya di arsitektur lanskap. Nah kita lihat jadi ada garis yang warnanya hijau ya, ada kuning, ada oranye, ada merah ya. Jadi yang hijau itu adalah SNMPTN ya, yang oranye adalah apa namanya tadi SBMPTN ya, atau jalur tes nasional. Yang merah adalah jalur masuk mandiri ya. Kita lihat tingkat panjang pendeknya ya, jadi panjang pendeknya garis itu menunjukkan apa tingkat persaingan. Semakin pendek persaingannya semakin kecil ya. Jadi kita lihat aja di jalur masuk yang pertama SNMPTN atau jalur prestasi itu persaingannya cukup longgar ya. Jadi contohnya ya di produksi tanaman itu minimal hanya satu apa kita melawan 6 orang itu kita punya peluang untuk bisa diterima di IPB. Tentu saja ya, jadi bahwa tingkat keketatan ya tiap fakultas itu tiap prodi di fakultas itu tidak sama. Ini contoh ya, jadi yang paling longgar itu ada di produksi tanaman. Yang paling ketat di sini adalah di fakultas pertanian ya, itu di arsitektur lanskap. Ya, nah jadi angka-angka itu nanti ada di admisi IPB SCID. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai strategi untuk memilih. Ya, jadi tiap prodi atau tiap fakultas punya tingkat keketatan yang berbeda-beda. Ya, nah kemudian contoh yang kedua kita punya kedokteran hewan dan biomedis. Ya ini ada sekarang masih ada satu prodi ya untuk jadi dokter hewan ya. Tapi ada 2 jenjang pendidikan. Ya jadi sarjana dulu. Ya kalau kita capek misalnya kita boleh bekerja. Ya sebagai profesional boleh. Tapi nggak bisa praktek. Nah kalau praktek kita harus koas dulu. Ya, nah kalau koas nanti bisa kita jadi dokter hewan. Ya ini bisa entah jadi konsultan atau mungkin mulai kerja di bandara ya, di karantina ya. Bisa sebetulnya ya, sampai kita jadi praktisi ya. Praktisi pun macam-macam ya, jadi konsultan pet shop, jadi konsultan di salon hewan atau bahkan di klinik bisa ya. Nah kemudian yang istimewa ya, jadi di kedokteran hewan ini di Indonesia tidak banyak, baru ada 11 perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang punya kedokteran hewan ya. Nah ini sebagai contoh, jadi ini yang paling longgar ya, jadi kita dan 1 melawan 8 bersaing dengan 8 orang kita sudah punya peluang untuk masuk di IPB ya, yang tadi ya adalah sebuah perguruan tinggi nomor 1 di Indonesia ya. Oke, kemudian yang lain kita punya perikanan dan ilmu kelautan ya. Jadi nah kita lihat di sini ya teman-teman ya, ada 5 prodi di sini ya. Jadi ada perikanan budidaya, ini kita belajar budidaya atau produksi ya. Nah produksi ini pun tidak hanya di air tawar ya sebetulnya sesungguhnya ya, bisa juga di laut ya. Dimana yang kita tahu ya wilayah maritim Indonesia itu lebih dari 60%. Jadi itulah aset nasional yang belum banyak dimanfaatkan ya. Nah ini juga ya, jadi kemudian ada lagi manajemen sumber daya perairan, bagaimana kita mengolah sumber perairan yang biar cocok buat budidaya atau bahkan buat kehidupan kita sendiri ya. Kemudian teknologi hasil perairan kita akan belajar bagaimana tadi memanfaatkan produk-produk laut ya contoh ya.
dari rumput laut kita bisa buat pomade, dari ikan kita bisa buat makanan dalam kaleng ya, atau mungkin dari kangkang laut kita buat bahan kosmetik ya. Ini tadi kita bagaimana memanfaatkan produk apa tadi laut untuk industri ya. Kemudian kita punya teknologi manajemen perikanan tangkap, ini akan belajar bagaimana menangkap ikan di laut lepas ya. Jadi kapalnya segede apa, alat tangkapnya segede apa, alat bantunya apa ya, ini kita belajar di sini. Ini paling longgar ya di perikanan ya. Kemudian ilmu dan teknologi kelautan kita manfaatkan ilmu-ilmu baru ya, IoT atau mungkin teknologi sonar untuk mengelola ya, atau mungkin mempelajari laut kita, termasuk juga nangkep ikan ya, teknologi modern ya. Nah kita bisa lihat ya, jadi yang paling longgar ya di perikanan ini adalah di teknologi manajemen perikanan tangkap ya, yang paling ya, yang paling ketatnya ya di perikanan itu 1:7 yaitu dari ilmu dan teknologi kelautan ya. Kembali lagi tadi bahwa strategi ya di dalam kita memilih akan memberikan peluang yang berbeda ya. Kemudian berikutnya lagi kita punya peternakan teman-teman ya. Kita punya 3 prodi ini juga sama ya. Jadi kita punya tingkat ketatan yang longgar di sini ya. Jadi baik itu di produksi ternak ya, bagaimana kita memelihara ternak ya, kemudian teknologi pakan menjadikan pakannya ya. Kenapa? Kualitas ternak ditentukan oleh pakan ya. Kemudian teknologi hasil ternak bagaimana kita mengolahnya, jadi misalnya dari daging jadi kornet atau mungkin jadi nugget dan sebagainya, dari susu kita jadikan yogurt dan sebagainya. Itu nanti targetnya adalah bagaimana kita mensuplai supermarket ya. Kita belajarnya nanti di fakultas peternakan ya. Ini 1:4 sudah kita bisa masuk di sana ya. Kemudian kita mulai sekarang yang ini ada di angka standar ya di IPB ya, ada fakultas kehutanan dan lingkungan ya. Kita punya 4 prodi ya, ada bagaimana di manajemen, kemudian ada industri ya, bagaimana industri yang mengelola hasil hutan, kemudian ada lagi konservasi ya, serta ada kita silvikultur ya. Ini adalah tadi ya, kita mulai ketat nih ya, jadi tingkat persaingannya ya. Jadi industri hasil hutan itu sekarang bukan hanya kayu ya teman-teman ya, ya serat tanaman pun bisa dimanfaatkan. Kemudian teknologi pertanian ya, ini ada ya, jadi teknologi pertanian ini adalah sudah mulai diminati ya. Kita mulai di sini kita lihat mulai minimal itu 1:7 ya. Itu yang senang mesin ya. Jadi mesin pun itu kita bisa belajar di IPB ya, untuk otomatisasi gitu ya. Itu kita belajarnya di teknik pertanian biosistem ya. Kemudian ada teknologi pangan, ini sempat favorit beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang mulai melonggar ya. Kemudian ada teknologi industri, biasanya berkaitan dengan teknologi industri yang tidak terkait langsung dengan pangan. Contohnya perkebunan sawit, bagaimana membuat minyak dan sebagainya ya, pabrik kertas, pabrik tekstil ya, karet dan sebagainya ya. Kemudian kita juga punya teknik sipil di sini ya. Jadi nanti akan mengaitkan kita belajar teknik sipil ataupun bangunan yang terkait dengan lingkungan ya. Tahun lalu ya, atau ini yang diminati di teknik sipil ya. Kemudian kita juga punya matematik dan IPA. Ini kita punya 9 prodi paling banyak ya. Tapi kalau kita klaster ya, di sini kita punya 3 prodi yang basisnya itu menggunakan angka ya. Ada statistik ya, dan sains data, kemudian ada matematik, ada aktuaria. Jadi teman-teman yang senang dengan analisa risiko ya, misalnya di asuransi, itu bisa milih di aktuaria ya. Tapi yang ingin memanfaatkan konsep big data ya, bagaimana kita menganalisa risiko katakanlah sebuah usaha misalnya ya, atau risiko mengembangkan suatu usaha, ini bisa ngambil di statistik ataupun di matematik ya. Nah kemudian ilmu yang lain kita punya fisika, kita punya biologi, kita punya kimia ya. Ini biasanya kita manfaatkan untuk developer instrumentasi biasanya. Nah kemudian kita juga punya meteorologi ya. Di sini biasanya kita untuk memprediksi cuaca, yang bukan hanya untuk pertanian tapi juga untuk penerbangan pun juga diperlukan ya. Nah buat teman-teman ya yang misalnya ingin bergabung di dunia industri obat-obatan, kita punya biokimia ya. Jadi bagaimana kita belajar memanfaatkan tanaman untuk obat-obatan atau biofarmaka, nanti bisa belajar di sini ya. Nah di sini kita juga punya program yang juga favorit ya, yaitu ilmu komputer ya. Jadi ini adalah tahun lalu, ini adalah favorit tertua di IPB ya. Ilkomnya ada tersimpan di matematik dan IPA. Oke, kemudian kita punya ekonomi dan manajemen. Jadi buat teman-teman yang mulai meminati soshum ya, jadi IPB kita juga punya ya. Jadi kalau IPA itu boleh memilih semua ya, baik dari yang tipenya saintek ataupun yang soshum ya. Tapi kalau yang dari katakan nanti yang sedang dengan soshum, nanti
kita sarankan ya hanya memilih yang tadi ekonomi, ada nanti ada lagi bisnis ya seperti itu. Ya, oke. Kemudian di ekonomi ya, di Fakultas Ekonomi kita punya 5 prodi. Ada ekonomi pembangunan, ya ini belajar konsep pengambil kebijakan pembangunan, ya. Kemudian ada manajemen yang tahun lalu atau tahun ini adalah paling diminati di IPB, ya. Ini 1:32, ya, ya persaingannya. Kemudian dari agribisnis kita akan belajar bagaimana menjadi pengusaha yang memanfaatkan produk pertanian, itu mulai dari tanaman sampai ikan tadi ya, itu pun bisa. Ya, kemudian ada ekonomi sumber daya, serta kita punya ilmu ekonomi syariah yang sekarang banyak dikembangkan di perbankan. Ya, jadi di IPB pun tadi ya, jadi kita belajar soal permodalan pun itu bisa, dan bahkan kita bisa nanti kerja di perbankan karena kita punya ilmunya. Ya, nah kemudian tadi untuk di fakultas ini kita dengan 1% ya 1-9 kita sudah punya peluang untuk bisa bergabung dengan IPB. Ya, kemudian sosum yang lain adalah ekologi manusia. Ya, di sini kita punya ilmu gizi yang beberapa tahun yang lalu, ya, itu adalah favorit di IPB, tapi sekarang ada di peringkat nomor 3. Ya, kita akan belajar menjadi ahli gizi, ya di sini ya nanti bisa bekerja di industri pangan ataupun di rumah sakit sebagai ahli gizi. Ya, kemudian kita punya ilmu keluarga dan konsumen, ini juga tadi ya bagaimana kita belajar ekonomi ya, nanti yang terkait dengan konsumen ya. Kemudian ada kita punya ilmu komunikasi ya, jadi di BP ada ilmu komunikasi ya, jadi buat teman-teman yang ingin memanfaatkan media, entah media sosial, media cetak, bagaimana produksinya ya, kemudian bagaimana misalnya kita jadi teknik wawancara misalnya ya, nanti ingin jadi presenter di TV, di BP juga ada ilmu ya. Nah ini tadi ya untuk yang paling longgar itu di Fakultas Ekologi Manusia, itu ada di Fakultas Ilmu Keluarga dan atau di Prodi Ilmu Keluarga dan Konsumen, dan sedangkan yang paling ketatnya ada di ilmu gizi ya. Nah kemudian kita punya juga satu sekolah ya, sekolah bisnis ya, ini juga namanya sekolah ini berarti kita lebih cenderung kepada praktik ya, jadi nanti yang ingin jadi pengusaha ya, ini kita punya sekolah bisnis ya. Nanti 2 arah yang sebenarnya yang kita cetak dari sekolah bisnis ya, jadi kita akan jadi konsultan bisnis ya, atau sebagai entrepreneur, yaitu sebagai pengusaha. Ada yang menarik ya teman-teman ya di sini ya, jadi untuk studi banding ya biasanya ini sampai ke luar negeri ya. Kemudian yang akan memberikan pembelajaran itu bukan hanya dosen, tapi termasuk CEO yang sukses baik di dalam ataupun di luar negeri. Ya, untuk konsep bisnisnya sendiri yang nanti akan dipelajari di sekolah bisnis itu enggak hanya pertanian, apapun bisa. Ya, ini yang di sekolah bisnis. Oke, kemudian yang sekolah yang lain yaitu yang kita kenal dengan sekolah vokasi ya teman-teman ya, yang tadi jumlahnya ada 17 ya. Ilmunya mirip-mirip ya sebetulnya, cuman tadi ini lebih ke arah sifatnya terapan. Ya, jadi maknanya di sini ya. Nah, ini juga ada satu yang istimewa teman-teman yang sekarang masih IPS ya, itu juga kita berikan kesempatan untuk diundang ya. Jadi yang misalnya ingin bergabung dengan sekolah vokasi IPB minta diundang ya. Contohnya nanti kita bisa memilih yang dari IPS ya. Itu milih komunikasi, ada ekowisata, ada lagi manajemen agribisnis, ada manajemen industri ya, ada akuntansi dan ada pengembangan masyarakat. Nih teman-teman yang sekarang masih IPS ya, itu bisa nanti ikut USMI. Ya, jadi nggak harus memilih yang lainnya untuk IPA. Ya, nah, kalau S1 ya jadi kemudian lagi itu juga sebagian besar untuk ya tadi ya untuk yang seleksi prestasinya itu adalah untuk IPA. Ya, oke, baik itu ya untuk mengenai program studi. Nah, kemudian teman-teman ya ini sebagai informasi saja. Ya, jadi informasi mengenai kegiatan atau untuk aktivitas mahasiswa apa sih bentuk fisik bangunan di IPB itu kita bisa akses nanti di IPB TV. Kita punya IPB TV ya, yang biasanya tempat praktek teman-teman yang tadi dari prodi ilmu komunikasi. Ya, ini bisa diakses di sana. Semuanya lengkap prodi tadi. Nah, kemudian biaya kuliah ya teman-teman. Kalau di perguruan tinggi negeri itu kita kenal sebagai uang kuliah tunggal. Artinya apa? Dari masuk sampai lulus itu besarannya sama. Ya, jadi kalau di IPB yang sifatnya berbayar itu 2,4 ya juta per semester. Atau kalau kita pakai 6 ya 400.000 sebulan. Yang paling tingginya itu 12 juta. Ya, ini ini ditentukan berdasarkan penghasilan orang tua. Jadi nanti sifatnya adalah subsidi silang. Ya, nah bagi teman-teman yang misalnya sudah punya beasiswa, tentunya adalah Rp0 ya. Jadi yang misalnya ingin dapat KIP kuliah yang dikelola oleh Kemendikbud atau beasiswa yang lain, itu bisa juga nanti artinya biaya kuliahnya adalah Rp0.
ya. Oke. Kemudian buat teman-teman yang sekedar ingin mendapatkan bantuan ya atau tambahan ya uang jajan ataupun nanti juga untuk membantu orang tua meringankan tadi uang kuliah. Jadi kita punya 61 macam skenario beasiswa. Ya, ini biasanya diumumkan tidak sekaligus dalam waktu 1 tahun ya, tapi kita buka per bulan. Ya, jadi dalam sebulan kita ada 2-3 beasiswa yang kita umumkan. Jadi kalau kita gagal di bulan pertama, kita bisa lagi mendaftar di bulan berikutnya. Atau gagal lagi ya bulan berikutnya lagi kita nunggu. Ya, nah ini kira-kira apa keistimewaannya. Oke, kemudian berbicara soal fasilitas, kita punya ya di kampus kita punya 5 kampus sebetulnya. Di kampus utama kita punya 300 hektar. Ya, jadi cukup buat main di sana ya. Kita punya 3 danau besar buat santai ya. Kemudian ruang tunggu ya. Kalau kita mendapatkan fasilitas layanan ya, misalnya daftar beasiswa itu bisa online juga ya. Atau kita datang ke gedung layanan ya. Nah, kemudian ruang tunggunya bisa buat main, di sini juga dekat dengan ya dengan coffee shop ya biasanya kita punya dengan lodge-nya, atau juga kalau agak jauhan biasanya kita bisa gunakan manfaatkan apa transportasi dalam kampus. Ini sudah disediakan. Tempat nongkrong banyak ya, dan kita adalah kampus hijau nomor 2 di Indonesia. Ya, nah kemudian berikutnya lagi saya rasa fasilitas yang lain ya, fasilitas kuliah ya, asrama kita punya, kemudian gudang olahraga kita ada. Jadi kita punya 40 unit kegiatan mahasiswa. Ini dibiayai. Ya, jadi ada yang sedang panahan, futsal, olahraga bela diri, sampai berkuda di IPB ada. Ya, nah kemudian yang berikutnya lagi informasi mengenai IPB lebih lanjut ya, kita bisa nanti nengok di admisi IPB ACID. Ya, jadi semua informasi terbaru akan diumumkan melalui website IPB. Ya, yang ingin kontak langsung, artinya kita bisa nanti hubungi Halo Admisi IPB. Ya, nanti di sana kita akan mendapatkan tiket, nanti kita akan bisa mendapatkan atau kirim pertanyaan kita. Ya, saya rasa demikian ya teman-teman ya informasi singkat tentang IPB. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Fahrudin dari IPB University yang sudah memberikan banyak sekali penjelasan mulai dari proses awal sampai dengan beasiswa semacam itu. Sekali lagi terima kasih Bapak. Nah, sekarang kita akan mulai sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu ataupun siswa-siswi juga boleh memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan kepada Bapak Fahrudin. Ya, selamat datang Bu Maria, papa mamahnya Bintang. Ya. Semoga mendapatkan informasi yang banyak ya Bapak, Ibu. Untuk teman-teman, yuk siapa yang akan bertanya tentang IPB? Silahkan tunjuk jari, tunjuk jari. Silahkan. Ya, silahkan, maju ke depan ya. Sebutkan nama, kelas, lalu pertanyaan. Nama saya Hanes dari kelas X, 10F nomor absen 34. Kira-kira tadi itu biaya asramanya itu sekitaran berapa ya per semester atau per bulan biaya asramanya? Baik, itu saja. Oke, baik ya. Untuk asrama kita nggak mahal ya. Jadi kalau situasinya tidak berubah ya. Nah, jadi kalau asrama itu dulu kita bayarnya per tahun. Jadi kita hanya diberikan kesempatan 1 tahun. Ya, nah kemudian sejak berlalunya masa pandemi, ya jadi asrama itu sekarang tidak seperti dulu ya. Jadi kalau dulu semua masuk 4.200 mahasiswa IPB itu masuk asrama, ya kan. Tapi sejak tahun ini ya itu kita melakukan sedikit persyaratan. Jadi tidak semua mahasiswa baru itu bisa tinggal di asrama. Jadi terutama ya tadi yang mendapatkan beasiswa ya misalnya yang di bawah atau katakanlah kayak di kuliah ya, nah itu memang diutamakan ya. Jadi yang memang kurang mampu itu diutamakan untuk tinggal di asrama ya. Nah sedangkan biayanya sendiri sebetulnya ya, jadi kalau tidak ada perubahan ya, jadi kalau dulu itu kita hanya 1,2 juta per tahun ditambah administrasinya 100.000, jadi 1,3 per tahun. Itu mengenai asrama. Iya, bisa dipahami ya. Oke, terima kasih Pak Fahrudin. Ya, biaya asramanya sangat murah dan terjangkau ya. Kalau Anda kuliah di IPB nanti dapat fasilitas dormitori, mungkin akan menolong orang tua kalian dan juga keamanan kalian sendiri.
Baik, terima kasih. Siapa berikutnya? Penanya berikutnya. Mari, silahkan. Silahkan tunjuk jari, teman-teman. Siapa yang akan bertanya tentang Sekolah Pertanian Bogor ini? Silahkan. Silahkan. Oke, sambil menunggu ya. Jadi begini ya teman-teman ya, sekarang ini kan kita IPB juga sudah melakukan Merdeka Belajar ya. Ya, jadi di kesempatan ini ya, jadi teman-teman yang ingin katakanlah ya mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri ya, itu juga nanti tidak perlu melakukan pertambahan waktu belajar ya, karena nanti akan sudah dihitung ya itu di dalam waktu belajar kita ya yang kita laksanakan di luar negeri. Jadi misal kita praktek 3 bulan di luar negeri gitu ya sambil magang, itu sudah dihitung sebagai waktu kita belajar. Jadi nggak perlu ditambah seperti masa-masa yang lalu. Ini contoh ya, jadi contoh aja dulu kalau di kedokteran hewan itu mahasiswa terbaiknya itu dapat reward ya, jadi belajar di Jepang selama 1 tahun, jadi menelitinya di Jepang ya. Nah kalau dulu jadi otomatis nambah waktu belajar 1 tahun ya. Tapi kalau sekarang ya karena dengan adanya kita melaksanakan Merdeka Belajar ya, jadi itu nggak perlu lagi ditambah. Ya, jadi misalnya kita 5,5 tahun ya, jadi sudah jadi dokter hewan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Fahrudin. Sambil menunggu penanya yang langsung hadir, ini ada pertanyaan dari akun Yolinda, Bapak. Pertanyaannya, berapa lama kuliah untuk kedokteran hewan? Gitu ya, berapa lama kuliah untuk kedokteran hewan? Dan menambah satu lagi pertanyaan, Pak, masih terkait dengan ini. Dan bagaimana proses seleksi untuk Fakultas Kedokteran Hewan ini, Bapak? Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi untuk ya pertanyaan tentang kedokteran hewan ya. Jadi untuk kedokteran hewan, jadi kita waktu totalnya, jadi periode totalnya itu adalah 5,5 tahun. Ya, nah ini bisa tadi dibagi di dalam 2 tahap ya. Jadi kalau kita misalnya sarjana saja itu 4 tahun. Nah, kita tambah koasnya, ya nanti otomatis ini lebih banyak nih sekitar 6 bulan itu ada di lapangan. Jadi ada yang misalnya ke Semarang itu juga ada di sana ya, ada tempatnya ya untuk magang di sana ada. Ya, jadi kalau tadi ya, jadi kita totalnya 5,5 tahun. Nah, untuk uang kuliah, jadi memang kita banyak praktikumnya ya. Jadi untuk di IPB ini yang paling tingginya ya, jadi yang paling rendah sama 2,4 juta ya, tapi paling tingginya itu di 12 juta ya untuk kedokteran hewan. Nah, mengenai seleksi yaitu sebetulnya sama dengan yang lain ya. Jadi buat teman-teman ya, termasuk yang ingin masuk di prodi manapun ya. Jadi kalau ingin masuk prodi yang ada di IPB ya, jadi yang kita pilih itu nanti adalah langsung program studinya. Ya, jadi kalau kita misalnya dapatlah di di jalur prestasi ya, jadi yang kita pilih adalah nanti langsung adalah namanya program studi. Ya, biasanya kalau misalnya jalur prestasi, kalau misalnya tidak ada perubahan syarat ya, kita nanti diizinkan memilih 2 prodi. Jadi yang pertama adalah satu provinsi dengan sekolah kita, yang satu lagi adalah satu perguruan tinggi yang dimanapun yang ada di Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya tadi ya, ingin benar masuk di IPB ya di kedokteran hewan, ya saya sarankan milihnya adalah di pilihan pertama. Ya itu ya, jadi yang saya bisa jawab untuk kedokteran hewan. Baik, terima kasih Bapak. Ya, bagi yang tertarik masuk Fakultas Kedokteran Hewan, biayanya terjangkau dan Anda bisa membandingkan dengan lain ya. Di sini cukup maju ya. Kemudian untuk yang hadir di sini antri sebentar ya untuk pertanyaannya ya. Kita dulu dari akun Maria Herianti ya. Izin bertanya Bapak Fahrudin, mohon untuk dijelaskan perbedaan teknik pangan dengan teknologi pangan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi begini, jadi ini agak ambigu bahasanya. Teknik pangannya apakah yang dimaksud dengan yang di vokasi apa, atau mungkin terminologi yang lain? Tapi saya coba untuk sambil menunggu ya untuk Ibu ya, mungkin kalau bisa ditambahkan
spesifik pada teknik pangannya. Jadi begini, jadi untuk belajar pangan ya itu ada dua sebetulnya ya. Ya jadi yang pertama adalah menyangkut misalnya yang pertama teknologi pangannya itu S1 ya, jadi di Fakultas Teknologi Pertanian ya ada teknologi pangan. Itu kita akan belajar bagaimana kita mengolah ya, jadi dari dan pangan yang mentah ya nanti sebagai menjadi bahan pangan yang siap untuk dikonsumsi. Ya, jadi di sini nanti ada beberapa macam ya, ada bagaimana kita teknologi pengawetannya misalnya termasuk nanti kita pelajari di sini. Ya, nah kemudian ada satu segi ilmu juga yang biasanya kita terkait dengan pangan. Itu bagaimana yang biasanya kita pelajari di ilmu gizi itu ya. Jadi kita belajar mengenai manfaat komponen pangan. Nah, ini biasanya ada di sana. Ya, jadi kembali lagi ya. Jadi kalau yang teknologi pangan ini sifatnya lebih banyak kepada bagaimana kita memanfaatkan teknologinya untuk mengubah bentuk. Ya, sedangkan yang satu lagi itu biasanya adalah tadi terkait dengan manfaat atau nutrisi di dalam satu konsep pangan ya. Jadi misalnya ya bahan kandungannya apa itu nanti akan kita pelajari juga. Ya, itu Bu yang mungkin bisa saya jawab untuk pertanyaan yang Ibu sampaikan. Mohon izin kalau misalnya kurang mengena mungkin bisa ditanyakan lagi Ibu. Demikian. Oke, terima kasih Bapak Fahrudin. Di sini sudah ada yang mengantri untuk bertanya. Arya sepertinya akan bertanya. Silakan Arya. Oke, perkenalan, nama saya Arya. Saya mau bertanya, apakah bidang pertanian dari IPB pernah melakukan social project untuk membantu para petani atau kayak program-program lain juga pernah melakukan social project? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi satu ya. Jadi ini kalau misalnya juga kalau zaman dulu ya, jadi memang proyek yang di IPB ya. Jadi kita dulu pernah misalnya ya satu konsep yang terkait dengan pertanian. Jadi kita pernah misalnya yang pernah saya dengar ya di zaman saya dulu masih sekolah di SMA itu misalnya melihara ikan di air deras. Adalah satu konsep. Jadi udah ikan melihara ikan di air mengalir itu nanti lebih cepat hasilnya perkembangan daripada ikannya. Kemudian konsep BIMAS ya, jadi untuk produksi padi ya di zamannya presiden kita yang kedua, yaitu juga adalah konsep pertanian yang skala proyek nasional ya dilahirkan dari IPB. Ya, untuk sekarang pun ya kita misalnya begini ya, jadi kalau kemarin ya kita dapat penghargaan dari FAO dan RRI ya, itu juga menyangkut. Jadi misalnya kita punya sekarang adalah benih padi nasional yang kita bisa panen punya potensi 13 ton per hektar. Ya, kemudian kita juga selain itu kita juga bisa kita punya bagaimana kita menyediakan alternatif pangan. Jadi selain tadi padi ya ada sorghum, itu juga nanti kita bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk mengurangi kebutuhan bahan pokok. Ya, jadi memang sih ya, jadi karena tadi luas sekali ya, jadi misalnya untuk bibit padi nasional itu kita punya beberapa. Dan sekarang yang paling dominan itu adalah BP3S. Nah, ada lagi jenis yang lain yang padi koko itu ada seri 9 padi koko, ada yang seri 10 gitu demikian. Yang sorghum juga demikian. Ya, nah kemudian kalau yang misalnya produk unggulan yang sempat sudah beredar di pasar itu adalah pepaya California. Ya, itu sudah sampai di luar negeri. Ada 11 negara yang sudah mengimpor itu. Ya, kemudian dengan jambu kristal itu juga satu konsep buah yang dilahirkan dari IPB. Ya, demikian itu beberapa inovasi yang sifatnya yang sempat menjadi nasional seperti itu. Demikian Mas Arif. Oke, terima kasih Bapak atas sharing tentang proyek sosial ya yang sudah dilakukan oleh IPB. Menjawab ya Arya ya, menjawab. Berikutnya ada penanya lagi. Ya, silahkan maju ke depan, sebutkan nama kelas pertanyaan ya. Ya, selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Filipo dari kelas 11. Izin untuk bertanya Pak, saya mau menanyakan tentang perihal prospek kerja dan apakah ada perusahaan atau instansi kemitraan gitu Pak untuk menerima magang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, ya. Oke, baik. Jadi kalau ini ada dua jawabannya. Jadi kalau di sekolah vokasi ya kita
tempat magang sih ada ya, kita punya banyak rekanan ya. Nah, tapi juga nanti bisa juga mencari sendiri juga boleh. Ya misalnya pengen ada di Semarang, pengen pulang ke Semarang sambil magang juga bisa. Itu tapi secara di nasional ini kita punya banyak ya, punya banyak tempat untuk magang, termasuk tadi di dalam konsep Merdeka Belajar. Ya nanti dihitung waktu belajarnya yang sudah kita bisa memilih sendiri. Oke, kemudian mengenai prospek ya, ini juga kita sebetulnya di bulan Maret ya tahun ini ya, jadi kita juga dapat juga gelar juga ya sebagai perguruan tinggi ya yang lulusannya paling cepat dapat pekerjaan. Yaitu dari Kemendikbud. Ya, jadi memang sih kalau kita mau mereferensi kayaknya dari Ruang Guru. Ya, tapi kembali lagi itu adalah tadi menggambarkan ya. Jadi bahwa karir yang bisa kita kembangkan kalau kita tadi bergabung dengan perguruan tinggi selevel IPB. Ya, demikian. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Dari teman-teman apakah ada pertanyaan lain? Mari silahkan. Mumpung ada Bapak Fahrudin yang bersedia menjawab pertanyaan Anda. Siapa yang akan bertanya kembali? Siapa? Ayo, jangan takut. Jangan. Ya, silakan ayo. Nael ya, silakan Nael. Selamat siang Pak, saya Nael dari kelas 12F, absen 19. Saya mau bertanya, untuk tadi kan udah banyak banget nih Pak tentang prodi-prodi yang ditawarkan sama IPB, tapi untuk kegiatan mahasiswanya sendiri apakah bisa dijelaskan secara detail begitu Pak? Terima kasih. Oke, baik ya, jadi makasih Mas Nael ya. Jadi kembali tadi ya, jadi kalau di IPB kembali lagi ya untuk kegiatan ekskul ya, jadi kita banyak ya sebetulnya. Ada yang misalnya sifatnya kompetisi, nanti ikut kompetisi di sifat nasional, ya, dan dari namanya program kreativitas mahasiswa. Nanti bisanya adalah nanti kita diarahkan untuk bisa ikut di ajang ya, kompetisi nasional yang kita kenal dengan PIMNAS-nya. Ya itu bisa apa sih itu PIMNAS gitu ya? Ya jadi itu dilombakan. Jadi sifatnya nanti kita akan membuat proposal, kemudian kita akan dibimbing ya bagaimana melakukan riset ya, yang kemudian nanti akan dilombakan secara kompetitif di nasional, ataupun kita juga nanti bisa lomba-lomba yang sifatnya internasional. Jadi kalau di International Food Technology biasanya di Amerika kita sih hampir selalu ya dapat kompetisi ya, misalnya contoh ya kita pernah mengembangkan konsep pangan buat daerah yang kelaparan di Afrika gitu ya, bagaimana konsep makanannya seperti apa. Ini kita pernah dapat juara. Nah, selain itu kalau yang buat kita sekedar ya memenuhi pengisi waktu di IPB ya, kita tadi ya saya sampaikan kita punya lebih dari 40 unit kegiatan mahasiswa yang olahraga atau mungkin juga yang sifatnya kesenian ya, ini semua ada di sana. Kita 40 yang semuanya adalah nanti dibiayai oleh IPB, itu ada. Ya, jadi jangan takut ya, jadi misalnya kita seneng nyanyi ya, kita punya paduan suara yang juga sudah ajang lombanya itu enggak lagi nasional tapi internasional. Jadi nanti bisa dilihat ya, kalau lagi iseng punya waktu ya, tadi ada IPB TV, nanti bisa dilihat di sana apa aja sih kegiatan. Termasuk ya di IPB kita punya lapangan berkuda kita punya. Ya demikian ya Mas Nail. Ya terima kasih Bapak. Dari teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan? Ya. Sekali lagi apakah ada pertanyaan teman-teman? Ini Pak, dari titipan dari anak-anak ini Pak. Ini mereka itu sedikit khawatir ini kan sekarang lahan pertanian atau untuk hutan itu semakin lama itu semakin menyempit gitu Pak. Nah, kekhawatiran mereka itu bagaimana kami nanti kuliah di pertanian? Kalau peternakan mereka tidak begitu khawatir ya. Kalau nanti di pertanian juga sebenarnya imbasnya di peternakan ya Pak ya. Apakah bisa menjawab ini Pak kekhawatiran anak-anak, meyakinkan mereka bahwa pertanian itu ya menjadi tujuan utama juga bagi komoditi di Indonesia seperti itu Pak?
Oke, baik ya. Kembali lagi ya. Jadi jangan khawatir sebetulnya. Jadi makanya ya, jadi IPB itu kita makanya punya tadi ya apa tadi program apa seleksi ketua OSIS ya, program mandiri. Kita ingin apa? Kita ingin mencetak nanti adalah pemimpin yang apa mengerti tentang pertanian. Itu harapan ya. Jadi kita harus mengerti itu. Ya, biar pertanian ini tetap menjadi satu apa tadi kebutuhan utama. Kenapa? Selama hidup ya, selama orang hidup itu pasti perlu makan ya, dan semua pangan ya itu asalnya dari pertanian, hanya bentuknya saja yang berubah ya kan ya. Jadi kalau misalnya kedelai ya kita bisa makan kedelai ya, edamame gitu ya, itu dari Jepang, itu makan kita kedelai ya. Pengen makan tahu asalnya kedelai, makan tempe asalnya kedelai ya. Ini bentuknya yang berubah ya, ya. Bahan yang lain juga demikian ya. Jadi nah kemudian itu tadi ya, jadi konsep dengan konsep pertanian. Nah kemudian satu lagi konsep modern ya. Jadi memang kalau kita untuk massal ya, kita memang tetap memerlukan lahan ya. Makanya kebijakan di dalam pemanfaatan lahan itu juga harus apa kita pelajari ya. Makanya kita perlu pemimpin yang mengerti tentang pertanian ya, nggak semua dihabiskan ya. Nah kemudian konsep modern ya, jadi pertanian itu bisa apa dilakukan ya, tidak di atas apa tidak di atas tanah ya. Pernah dengar hidroponik kan ya? Nah itu adalah kita tadi ya, jadi untuk unsur hara itu bisa kita lakukan di dalam air ya. Jadi apa tadi nanamnya nggak di tanah, tapi gunakan apa media cair. Nah ini sudah banyak berkembang ya. Jadi ada yang sampai ada lagi yang namanya vertikultur ya. Jadi dengan teknologi ini ya, itu kita nanamnya nggak melebar ya, nggak horizontal ya, tapi ke atas. Jadi apa tanamannya itu misalnya kita pakai hidroponik, nanti ditumpuk naik ke atas ya. Ini kalau ada yang seneng nih, di YouTube juga ada ya, aerofarm. Jadi aerofarm itu di Amerika ya, tapi di Indonesia sudah ada sebenarnya, meskipun tidak sebesar di Amerika ya. Jadi ada tempat ya, bekas tempat mainnya paintball ya, itu kemudian diubah menjadi apa pabrik pertanian ya. Jadi mereka nanamnya di dalam gedung ya, jadi cahayanya dibuat dari lampu, jadi tidak lagi bergantung kepada UV yang dari matahari ya. Jadi dengan dibikin apa, masa panen bisa mereka atur ya, lebih fleksibel ya. Kenapa? Nanamnya di dalam gedung ya, jadi cahayanya diatur sendiri, suhunya diatur sendiri, pakai AC-nya seperti itu ya. Jadi konsep pertanian yang IoT, Internet of Things, itu ada sebetulnya, dan di Indonesia itu sudah ada beberapa modelnya ya. Demikian. Terima kasih Pak Fahrudin. Sepertinya ini masih ada penanya lagi. Arya. Monggo. Lagi silakan Arya. Oke, untuk apa namanya pengembangan dalam pertanian, apakah melanggar bioetika, Pak? Jika misalnya kayak kita mengembangkan suatu hal dalam pertanian, itu melanggar bioetika atau enggak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Maksudnya di sini adalah misalnya kita pakai ilmu genetika ya, misalnya modifikasi genom. Jadi memang ya, jadi itu di internasional ya, itu ada positifnya dan negatifnya. Ya, tapi kembali lagi ya, jadi pemanfaatan katakanlah ya transgenik ya, tanaman transgenik itu biasanya diarahkan hanya yang sifatnya positif. Ya, jadi yang negatifnya itu jarang diteruskan. Ya, ini contohnya ya. Kalau sekarang ya, kalau kita Mas Arya ya, contohnya yang sekarang orang senang durian gitu ya. Nah kalau kita nanam dari biji kan lama tuh, 10 tahun belum tentu buah, yang seperti di belakang rumah saya gitu ya. Tapi kalau kita lihat di orang-orang yang dijual bibit tanaman, ya, jadi nanti mereka pernah lihat nggak ada durian ya, kemudian ada 3 batang durian, kemudian dijadikan satu, nah nanti disambung lagi dengan satu durian, ya, jadi tadi pohon bawahnya 3, atasnya 1, ya. Nah kemudian ternyata durian yang tadi itu ternyata lebih cepat berbuah ya dibanding dengan yang yang ditumbuhkan dari biji, ya. Sama demikian juga dengan terong, menyambung terong dengan tomat biar produksi tomatnya lebih banyak. Itu adalah konsep-konsep yang tadi yang sifatnya positif. Dan itu tidak apa-apa. Ya, jadi selama itu sifatnya tadi ya, itu akan sifatnya meningkatkan produktivitas ya, itu biasanya sih
bisa diterima. Termasuk ya jadi modifikasi pepaya lokal menjadi pepaya Kalina atau California, itu dengan tujuan yang baik. Ya, jadi kalau pepaya lokal dulu kan kurang manis, besar gitu ya, sekali makan nggak habis, akhirnya lebih banyak terbuang. Ya, tapi kita ubah. Ya, jadi kita modifikasi menjadi lebih manis ya, kemudian tidak terlalu besar. Jadi kalau kita makan satu buah itu habis. Ya, jadi tidak mubazir gitu ya, jadi tidak sia-sia. Ya, itu kira-kira yang bisa saya tambahkan, Mas Arya. Terima kasih Bapak Fahrudin. Ya. Selanjutnya dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ya. Dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Dari anak-anak juga sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Pak Fahrudin. Nah, maka karena waktu kita juga tinggal 5 menit, ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada IPB University yang pada siang hari ini telah bersedia memberikan wawasan kepada kita tentang Universitas Pertanian di Indonesia, tentang membuka wawasan kita tentang bagaimana ketahanan pangan di Indonesia itu ditunjang dengan pertanian, peternakan, semacam itu. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Fahrudin yang mewakili IPB University. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Fahrudin, teman-teman. Thank you.